Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel akun YouTube saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Lestari. Saya dosen di Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Baik, teman-teman, pada akun YouTube saya akan membagikan beberapa materi pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan materi mata kuliah kependidikan dan juga akuntansi. Nah, di video pertama ini saya akan membagikan materi mengenai model pembelajaran akuntansi. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari model, kita juga harus tahu mengenai pendekatan, strategi, metode, dan model, dan juga kita juga harus paham apa sih perbedaan di antara keempat hal tersebut. Nah, teman-teman mahasiswa kependidikan pasti tidak asing dengan istilah-istilah yang ada di slide saya ini, karena ketika kalian terjun ke sekolah, dan membuat RPP, RPS, maka akan ada pendekatan yang digunakan, strategi yang digunakan, metode dan model yang digunakan. Kita akan bahas satu persatu mengenai pendekatan, strategi, dan metode serta model. Oke, yang pertama, pendekatan. Pendekatan itu adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, di mana sudut pandang ini ada dua, yakni ada teacher center dan juga ada student center. Teacher center berfokus kepada guru, yaitu guru lebih banyak atau lebih dominan untuk memberikan materi di dalam kelas. Sebagai contoh, dengan adanya ceramah, itu menuntut guru untuk selalu aktif memberikan materi kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah student center. Nah, di sini objek dan subjek pembelajaran adalah siswa, di mana siswa ini menjadi fokus pembelajaran, yaitu belajar aktif secara mandiri, berkelompok, aktif baik dari segi bertanya, kemudian mencari masalah, menemukan masalah, dan memecahkan masalah. Untuk kurikulum 2013 serta kurikulum Merdeka, pendekatan dengan student center ini akan digunakan karena ternyata pendekatan ini mempunyai banyak manfaat daripada teacher center, terutama untuk keaktifan dari siswa dan mahasiswa kita. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran. Strategi itu adalah perencanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Contoh strategi itu adalah pembelajaran kooperatif atau pembelajaran berkelompok. Kemudian ada juga pembelajaran kolaboratif atau pembelajaran um, kolaborasi gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada metode pembelajaran. Metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Contoh dari metode pembelajaran adalah ceramah, diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian demonstrasi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah model pembelajaran. Model ini adalah keseluruhan atau rangkuman dari pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Ada banyak sekali model pembelajaran, contohnya adalah model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kemudian ada model pembelajaran by project, kemudian ada juga Discovery Learning, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita akan breakdown lebih detail lagi mengenai keempat hal yang sudah kita paparkan tadi. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan ini seperti yang saya jabarkan, ada student center, ada teacher center. Di student center itu juga dibagi lagi menjadi ada individual, ada kelompok, dan juga variasi antara individu dan kelompok. Jadi mahasiswa, siswa kita itu akan um, belajar secara individu atau kelompok atau keduanya. Begitu. Kemudian strategi.
Strategi pembelajaran itu tadi contohnya ada cooperative learning. Nah, strategi ini berpusat kepada siswa, yaitu inquiry learning. Dan juga ada expository, berpusat pada guru. Ada juga group learning atau grup untuk belajar kelompok dan juga individual learning, di mana mahasiswa dan siswa kita itu belajar secara mandiri sesuai dengan karakter masing-masing siswa. Ada siswa yang dia karakternya adalah aktif, kemudian terbuka. Dia uh, akan cenderung suka belajar berkelompok dalam dalam grup. Tapi ada juga siswa yang ketika belajarnya tipe belajarnya adalah harus sepi, harus hening, harus fokus lebih dalam. Maka dia akan lebih cenderung cocok untuk individual learning gitu. Namun, group learning dan individual learning ini uh, baik juga untuk saling melengkapi. Jadi tidak hanya grup saja atau individual saja, tapi juga keduanya. Yang kedua, yang selanjutnya, sorry, itu ada metode. Metode seperti yang saya sebutkan, ada metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, latihan, dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga hal tadi, yaitu pendekatan, strategi, metode, maka kita akan menemukan sebuah model pembelajaran. Contohnya adalah inquiry learning. Nah, inquiry learning ini adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jadi, pusat belajar adalah siswa. Siswa ketika diperlihatkan suatu masalah dalam bentuk video pembelajaran ataupun masalah di lingkungan sekitar, kemudian diminta untuk mencari masalah apa sih yang ada di video tersebut, kemudian siswa akan mencari jawaban sendiri. Nah, itu adalah inquiry learning. Inquiry learning ini akan efektif ketika permasalahan itu berbentuk fakta atau konsep yang memerlukan sebuah pembuktian. Jadi siswa akan terjun pengalaman secara langsung untuk membuktikan apakah masalah yang ada itu um, dengan dibuktikan dengan problem solving begitu. Kemudian proses pembelajaran ini berangkat dari rasa ingin tahu mahasiswa dan kemudian timbullah kemauan dan kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, inquiry learning ini akan efektif ketika jumlah siswa tidak terlalu banyak, sehingga dia akan lebih berfokus. Guru akan fokus kepada beberapa siswa, tidak guru tidak memegang banyak siswa begitu, dan juga guru memiliki waktu yang cukup. Oke. Langkah-langkah inquiry learning yang pertama adalah orientasi, yaitu guru mengkondisikan siswa siap belajar dengan merangsang dan mengajak siswa untuk memecahkan masalah. Contohnya adalah guru menghadirkan sebuah fenomena yang ditayangkan dalam sebuah video, atau guru memperlihatkan sebuah masalah dari koran atau media massa, kemudian mengajak siswa untuk menemukan masalah, brainstorming dari siswa. Nah, dari masalah itu, siswa uh, diajak untuk merumuskan masalah. Nah, kemudian akan membentuk sebuah hipotesis. Guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mendorong siswa untuk membuat kesimpulan sementara. Setelah itu, siswa akan mengumpulkan data dari manapun, dari sumber manapun yang tentunya harus kredibel. Di sini diperlukan um, uh, apa ya? Diperlukan kemampuan dari guru untuk mengarahkan siswa mencari sumber-sumber yang relevan dan kredibel. Nah, setelah itu, setelah siswa menemukan sumber-sumber yang hendak atau yang sekiranya bisa untuk memecahkan masalah, maka sumber-sumber itu digunakan untuk menguji hipotesis.
Jika benar, maka kesimpulan kesimpulan yang akan ditarik oleh siswa. Oke. Selanjutnya, yaitu yang kedua ada expository learning, yaitu guru memberikan informasi melalui ceramah, demonstrasi dengan teknik tanya jawab expository. Namanya expository, jangan lupa ya. Kemudian siswa mencatat, menjawab pertanyaan atau tugas. Kemudian, nah ini kurangnya dari expository learning adalah kurang meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Karena prosesnya itu hanya satu arah, yaitu guru memberikan ceramah atau memberikan materi, kemudian siswa mencatat, kemudian guru memberikan tugas, siswa menjawab, sehingga siswa itu belajarnya kurang dua arah begitu. Kemudian ada group learning. Group learning ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok di dalam kelas. Tentunya pembagian kelompok ini dilakukan oleh guru dengan memperhatikan kemampuan siswa. Jangan sampai ada satu kelompok yang siswanya itu pintar semua atau satu kelompok yang siswanya itu pasif semua. Guru harus mempunyai kemampuan untuk memetakan mana siswa yang aktif, mana siswa yang pasif, mana siswa yang paham materi, mana siswa yang tidak paham materi, lalu kemudian dikombinasikan. Sehingga dalam satu kelompok itu akan bercampur, uh, tidak hanya satu kelompok lemah atau satu kelompok kuat saja, tapi antar siswa itu bisa saling membelajarkan. Yang pintar membelajarkan yang kurang mengerti. Yang aktif bisa memberikan atau menjelaskan materi kepada siswa yang kurang aktif, sehingga akan memicu timbulnya diskusi yang diharapkan nantinya outputnya adalah um, seluruh siswa itu memahami materi yang diberikan. Contoh dari group learning adalah ada STAD atau Student Team Achievement Division, ada Jigsaw, ada Think Pair Share, ada Team Assisted Individually, ada Team Games Tournament, ada CTL, ada banyak sekali group learning yang insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu jika waktunya memungkinkan. Ini adalah Student Teams Achievement Division. Sebenarnya hampir sama dengan TGT atau Teams Games Tournament, yaitu satu kelompok kurang lebih 4 orang secara heterogen. Heterogen ini ada siswa yang aktif, ada siswa yang pasif, ada siswa yang paham materi, ada yang belum paham materi, sehingga siswa itu akan saling membelajarkan. Kemudian guru juga akan menyajikan pembelajaran sedikit materi untuk memantik siswa untuk mencari masalah. Kemudian guru juga memberikan tugas kepada kelompok agar dikerjakan bersama, sehingga nantinya akan timbul diskusi antar kelompok. Oke, kemudian setelah siswa itu belajar, guru akan memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah model pembelajaran ini bisa membuat siswa itu paham materi atau tidak. Begitu. Nah, setelah itu ditarik kesimpulan. Selanjutnya ada jigsaw atau model tim ahli. Di sini jigsaw itu caranya adalah dibentuk kelompok dengan anggota masing-masing 4. Nah, biasanya jigsaw ini juga bergantung dengan jumlah materinya. Misalkan ada 4 materi, maka akan dibagi satu kelompok 4 orang. Kemudian, satu orang itu akan menguasai satu materi. Nah, berkumpullah orang-orang dalam satu tim yang sama. Misalkan tadi ada 4 orang dalam satu kelompok, ini materi A, ini materi B, ini materi C, ini materi D. Nah, kemudian kelompok materi A ini akan bergabung dengan seluruh
uh, anggota setiap kelompok yang materinya A. Jadi akan berkumpul nanti materi A sendiri, materi B, materi C, dan materi D. Mereka akan berdiskusi. Kemudian ketika sudah selesai, akan kembali ke kelompoknya masing-masing dan akan menjelaskan, mempresentasikan apa sih materi A itu, apa sih materi B itu, apa sih materi C dan D itu. Sehingga nanti masing-masing siswa akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan siswa lain mendengarkan. Nah, sehingga ketika nanti inputnya satu orang tadi memegang satu materi, maka outputnya satu orang itu nanti akan mempunyai 4 materi yang diketahui. Selanjutnya ada think pair share. Nah, di sini guru akan menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian peserta didik diminta untuk berpikir tentang materi atau permasalahan yang disampaikan guru. Kemudian peserta didik itu berpasangan 2 orang, kemudian mengutarakan pemikiran masing-masing. Nah, guru akan memimpin pleno kecil diskusi dan setiap kelompok harus mengemukakan pendapatnya. Guru juga berperan untuk mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambahkan materi yang dirasa belum diungkapkan oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah pemberian kesimpulan oleh guru. Kemudian ada tim assisted individually atau bantuan individual dalam kelompok. Oke, sama dengan kelompok yang lain, kita membuat kelompok secara heterogen dan memberikan bahan ajar berupa modul. Kemudian peserta didik itu saling membelajarkan dalam kelompok. Oke. Kemudian terjadilah diskusi. Kemudian guru membentuk atau memberikan tes yang nantinya akan um, nilainya itu secara individu, tapi menjadi nilai kelompok. CTL ini adalah pembagian kelompok dan pembagian tugas kelompok dengan metode center learning. Ini kita skip aja. Kemudian problem based learning intinya adalah model pembelajaran berdasarkan masalah yang ada. Oke. Di sini selain berdasarkan masalah, ada berdasarkan proyek juga, yaitu di mana guru dimulai dengan adanya pertanyaan, kemudian merancang sebuah proyek awal, kemudian merencanakan jadwal. Guru juga harus memantau siswa, bagaimana kemajuan kelompoknya. Guru juga menilai dan mengevaluasi. Oke. Self-directed learning itu adalah kemampuan siswa untuk berinisiatif dalam mengatur, mengelola, dan mengkontrol proses belajar sendiri untuk um, mengatasi masalah dalam proses belajarnya. Jadi intinya adalah dia itu belajar sendiri, namun juga mengevaluasi proses belajarnya. Begitu. Dia berhak untuk mengatur, mengelola, dan mengontrol proses belajarnya. Oke, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami oleh seluruh pendengar. Terima kasih. Dan yang terakhir, ada quotes dari saya, yaitu bahwa pendidikan adalah investasi terbaik yang harus kita usahakan, karena ilmu adalah amal yang akan terus mengalir jika kita bagikan. Oke, jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.